Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kami, kelompok 1. Di sini kami melakukan presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengajar yaitu Ibu Marcelina Ratu. Judul dari presentasi kami hari ini adalah peran nilai tukar terhadap proses pertukaran barang, jasa, dan sumber daya manusia. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Soraya Nahak dengan NIM 2110010010054, dan saya Putra Harlina Ninuna dengan NIM 2110010010049, dan teman saya yaitu Skolastika Cecilia Koa dengan NIM 2110010010053. Di sini saya selaku pemateri pertama akan membahas tentang pengertian nilai tukar. Nilai tukar atau exchange rate satu mata uang terhadap lainnya merupakan bagian dari proses valuta asing. Nilai tukar rupiah merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Baik, waktu berikutnya saya berikan untuk pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Soraya Febriani Nahak dengan NIM 21100100054. Di sini saya akan membawakan materi mengenai peran kurs dalam pertukaran barang dan jasa. Nah, dalam konteks pertukaran barang dan jasa, nilai tukar itu mempengaruhi daya saing suatu negara di pasar internasional. Jadi, jika mata uang suatu negara menguat terhadap mata uang negara lain, maka barang dan jasa dari negara tersebut menjadi lebih mahal bagi negara tujuan. Hal ini dapat mengurangi daya saing produk-produk tersebut di pasar internasional. Sebaliknya, jika mata uang suatu negara melemah, maka produk-produk tersebut menjadi lebih terjangkau dan dapat meningkatkan daya saing negara tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai peran kurs dalam pertukaran barang dan jasa. Yang pertama ialah menentukan nilai tukar. Nah, kurs mata uang menentukan nilai tukar antara dua mata uang yang berbeda. Kurs ini akan mempengaruhi harga barang dan jasa yang diekspor dan diimpor antara negara-negara tersebut. Jadi ketika kurs satu mata uang terhadap mata uang lainnya naik, maka barang dan jasa negara tersebut akan menjadi lebih mahal bagi negara dengan mata uang yang melemah. Begitupun sebaliknya. Yang kedua ialah mempengaruhi daya saing. Kurs mata uang juga mempengaruhi daya saing suatu negara dalam perdagangan internasional. Jika mata uang suatu negara melemah, maka barang dan jasa dari negara tersebut akan menjadi lebih mahal di pasar internasional sehingga dapat mengurangi daya saing ekspor mereka. Yang ketiga ialah dampak terhadap inflasi. Nah, perubahan kurs mata uang juga dapat berdampak pada tingkat inflasi suatu negara. Jadi, jika mata uang negara melemah, harga impor akan naik yang dapat menyebabkan inflasi karena harga barang dan jasa yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika mata uang suatu negara menyusut, maka harga impor juga menjadi lebih murah, yang berarti dapat membantu untuk menekan inflasi. Yang keempat ialah investasi dan modal. Kurs mata uang juga berpengaruh terhadap arus investasi dan modal antara negara-negara. Ketika kurs mata uang suatu negara menguat, maka investor asing akan cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi di negara tersebut karena nilai investasi mereka akan meningkat ketika dikonversi ke mata uang lokal. Sebaliknya, ketika mata uang suatu negara melemah, maka investor asing mungkin menjadi kurang tertarik untuk berinvestasi di negara tersebut. Yang berikut ialah pertimbangan risiko. Kurs mata uang juga menjadi pertimbangan penting dalam mengelola risiko bisnis internasional. Fluktuasi kurs mata uang dapat mempengaruhi keuntungan atau kerugian perusahaan yang beroperasi di pasar internasional. Oleh karena itu, perusahaan seringkali menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka atau opsi untuk melindungi diri dari fluktuasi kurs mata uang yang merugikan. Baik, sekian dari materi saya. Materi berikutnya saya akan berikan kepada teman Asti. Selanjutnya adalah peran nilai tukar dalam pertukaran sumber daya manusia. Dalam hal sumber daya manusia, nilai tukar juga dapat berdampak jika mata uang negara menguat. Upah dibayarkan dalam mata uang tersebut menjadi lebih tinggi dalam mata uang negara lain. Ini dapat membuat tenaga kerja dari negara tersebut lebih mahal bagi perusahaan asing dan dapat mengurangi daya saing mereka dalam merekrut sumber daya manusia. Di sisi lain, jika mata uang melemah, upah dalam mata uang tersebut menjadi lebih rendah dan dalam mata uang asing yang dapat meningkatkan daya tarik tenaga kerja bagi perusahaan asing. Yang berikutnya adalah mengenai peran nilai tukar terhadap sumber daya manusia dibagi menjadi 5 poin penting. Yang pertama adalah peningkatan pengetahuan. Nilai tukar dapat membantu sumber daya manusia meningkatkan pengetahuan mereka di bidang spesifik. Ini bisa berupa pemahaman mendalam tentang konsep kunci perkembangan terbaru dalam industri atau tren yang sedang terjadi. Yang kedua adalah pengembangan keterampilan. Nilai tukar seringkali difokuskan pada pengembangan keterampilan
yang diperlukan dalam pekerjaan atau industri tertentu. Keterampilan seperti manajemen proyek, kepemimpinan, komunikasi, pemecahan masalah, atau pemrograman komputer. Dengan begitu, SDM dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga adalah pembaruan kompetensi. Dalam dunia yang terus berkembang dengan cepat, nilai tukar dapat membantu sumber daya manusia memperbarui dan meningkatkan kompetensi mereka. Teknologi, metode, atau praktik terbaik dapat berubah seiring waktu. Maka dari itu, sumber daya manusia mengikuti perkembangan terbaru agar tetap beradaptasi dan mempunyai nilai-nilai yang lebih produktif. Yang keempat adalah motivasi dan kepuasan kinerja. Memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia untuk mengikuti nilai tukar mengikuti nilai tukar dan meningkatkan motivasi dan kepuasan kinerja mereka. Hal ini dapat memberi mereka rasa dihargai oleh organisasi dan peluang terus belajar dan berkembang. Yang kelima adalah peningkatan mobilitas karir. Nilai tukar dapat membuka peluang mobilitas karir bagi sumber daya manusia dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Sumber daya manusia dapat memperluas karir mereka sehingga mereka dapat memasuki bidang-bidang yang baru dalam mengejar promosi dalam suatu peluang kerja dan nilai tukar mampu relevan meningkat kredibilitas mereka. Maka dari situ, dalam keseluruhan peran nilai tukar terhadap sumber daya manusia adalah memberikan pendidikan dan pengembangan yang terarah dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kompetisi, nilai tukar dapat membantu sumber daya manusia menjadi lebih efektif dan berdaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan secara baik-baik. Jangan malah mencari yang lebih baik. Terima kasih.